Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa UGTV. Semoga semuanya sehat ya, tidak ada yang berhalangan. Dan bagi pemirsa UGTV yang sore hari ini sedang sakit atau berhalangan, kita doakan bersama semoga segera pulih kembali. Pemirsa UGTV, kami ingatkan bahwa UGTV dapat diakses melalui channel 32 UHF TV Digital dan channel 54 UHF TV Analogs, dan juga bisa streaming melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau di www.ugtv.co.id atau di-download melalui aplikasi UGTV Mobile melalui App Store ataupun Play Store. Dan pemirsa UGTV, seluruh tayangan yang sudah ditayangkan di UGTV akan ataupun dapat diulang kembali melalui channel YouTube kami, UGTV Official di YouTube ataupun Instagram. Dan pada sore hari ini kita masih bincang santai bareng imigrasi. Ini program khusus kerjasama Universitas Gunadarma dengan kantor imigrasi kelas 2 Depok. Dan tema yang dibahas tentu sangat menarik ya, pemirsa UGTV. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan paspor di kota Depok. Dan bersama saya di studio yang pertama ada Bapak Yuris Setiawan. Beliau adalah Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian. Pak Yuris, apa kabar? Baik. Ya, silakan menyapa pemirsa UGTV. Ya. Pak. Selamat sore pemirsa UGTV. Saya Yuris Setiawan, Kasubsi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas 2 Non-TP Depok. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ariandika Kurniawan. Beliau juga Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan. Pak Dika, silakan menyapa pemirsa UGTV. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dika, saya Kasubsi Dokumen Perjalanan. Ya, pemirsa UGTV, kita akan berbincang terkait dengan apa sih pelayanan atau bagaimana pelayanan paspor di Kota Depok. Karena hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Depok, bagaimana sih mendapatkan paspor, entah itu perpanjangan atau yang lain. Ya, dan tentu pemirsa UGTV juga akan menunggu kira-kira seperti apa sih kemudahan-kemudahan yang ada ataupun diberikan oleh kantor imigrasi kelas 2 Depok sehingga akan mempermudah masyarakat di dalam mendapatkan paspor. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut atau membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana apa itu paspor dan bagaimana mendapatkannya, kita lihat VT yang berikut ini. Pemirsa UGTV, baru saja kita menyaksikan tayangan atau video tapping terkait dengan layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 2 Depok. Tentunya ini memberikan stimuli kepada kita bahwa mengurus paspor itu tidak sulit yang dibayangkan oleh masyarakat. Dan mungkin Pak Dika akan mencoba menjelaskan kira-kira apa sih paspor itu Pak, dan bagaimana atau ada berapa jenis paspor, barangkali masyarakat Depok terutama bisa mendapatkan informasi yang jelas, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di sini mau saya sampaikan, paspor itu adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang akan berangkat atau keluar wilayah Indonesia dengan jangka waktu tertentu.
Di sini paspor itu juga terbagi menjadi 3, Pak. Ada paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Untuk paspor diplomatik sendiri, paspor ini adalah paspor yang dikeluarkan kepada warga negara Indonesia dalam rangka tujuan atau tugas diplomatik. Dan untuk paspor dinas dikeluarkan kepada warga negara Indonesia yang akan keluar wilayah dari Indonesia dalam rangka dinas dan bukan dalam rangka tujuan diplomatik. Nah, kedua paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, sedangkan paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor imigrasi adalah paspor biasa. Dan paspor biasa itu terbagi menjadi 2 lagi, Pak. Paspor biasa non elektronik dan paspor biasa elektronik gitu. Nah, apa nih bedanya paspor biasa dan paspor biasa non elektronik dan paspor biasa elektronik? Atau kita biasa sebut paspor elektronik dan paspor biasa. Jadi di dalam paspor elektronik tersebut tertanam chip yang sudah ada biometrik dari pemohonnya gitu, Pak. Jadi lebih aman paspor elektronik gitu. Ya. Jadi kalau saya boleh mengulang kembali bahwa ada 3 jenis paspor. 3 jenis paspor yang itu, Pak. diplomatik dan dinas dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Betul. Kemudian yang biasa dikeluarkan oleh Kemenkumham. Ya, termasuk yang dikeluarkan oleh imigrasi gitu, Betul. Pak ya. Nah, kemudian jadi kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa kantor imigrasi kelas 2 non TPI Depok itu hanya mengeluarkan jenis paspor yang biasa tadi, Pak ya. Betul. Nah, mungkin tadi masyarakat atau pemirsa CCTV mendengarkan ya, Pak ya, bahwa ada paspor yang elektronik dan non elektronik. Betul. Mungkin, nah kalau Depok sekarang sudah bisa ya, Pak? Sudah bisa. Oh, sudah mulai bisa ya. Oke. Nah itu apa, Pak? Bedanya apa, Pak? Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa yang elektronik itu kan ada chipnya gitu kan. Betul. Terus peruntukannya untuk apa? Kenapa saya harus elektronik? Kenapa saya yang biasa misalnya? Oke, kita bedah dulu dari fisiknya, Pak ya. Boleh. Pertama, fisiknya itu yang pertama untuk paspor biasa dan paspor elektronik itu tidak, yang biasa tidak ada chipnya, yang elektronik ada chipnya. Pertama itu. Yang kedua dari segi harganya. Dari harga paspor biasa ini 350.000, yang untuk yang elektronik itu 650.000, dan kegunaannya untuk saat ini keunggulannya apabila Bapak ke Jepang nih. Kalau belum salah regulasi belum berubah ya. Jadi kalau ke Jepang ini tidak usah ngajuin visa, jadi hanya register aja paspornya. Oh, gitu, jadi Pak. nanti dapat bebas visa selama 14 hari, kurang lebih seperti itu. Pas ya, kalau 2 minggu jalan-jalan pas ya, 14 Pas hari ya, Pak. 2 ya? minggu jalan-jalan. Kalau lebih dari itu baru melapor kembali ke Betul. kedutaan sana, Pak. Nah, Ya, untuk gitu. mungkin bisa diperpanjang mungkin ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya saat ini sudah punya paspor biasa, Pak, Hmm. kemudian mau beralih ke elektronik, kira-kira susah nggak prosedurnya, Pak? Untuk bisa saya sampaikan, untuk mengajukan permohonan paspor di Depok itu tidak sulit, sangat mudah, hanya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ada aja. Jadi saya pastikan tidak sulit. Nah, mungkin pemirsa GTV pengen tahu nih, Pak, bagaimana sih cara permohonan untuk mendapatkan paspor, tahapan-tahapannya, sehingga pemirsa GTV ini bisa lebih clear ya, Pak. Kalau ingin membuat paspor itu harus mulai dari mana? Gitu. Silakan, Pak. Oke, jadi untuk masyarakat atau pemohon yang ingin mengajukan permohonan paspor, jadi di sini saya bisa sampaikan ada beberapa tahapan untuk mengajukan pengajuan permohonan paspor. Pertama, daftar online. Ini yang baru ya, Pak? Ini yang baru, penggantian wajib semuanya. Sama. Yang baru penggantian wajib harus melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Apapo. Yang pertama. Yang kedua itu bisa datang langsung. Yang ketiga itu ada pelayanan VIP. Yang keempat itu ada layanan jemput bola atau easy paspor. Oke, kita bahas satu-satu, Pak ya. Ya. Jadi untuk yang pertama ini, yang Apapo ini, jadi setiap masyarakat yang usianya di bawah 50 tahun atau di lansia itu wajib mengunduh, yang pertama mengunduh aplikasi Apapo tersebut, terus mendaftarkan mau di KANI mana, tanggal berapa, jam berapa gitu. Setelah itu, setelah mengisi
aplikasi tersebut, nanti keluar dari barcode-nya sesuai dengan pilihan dari si pemohon. Misalkan saya mau membuat paspor di Depok nih, saya klik kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok. Saya maunya pagi nih karena pagi saya lagi kosong. Saya klik jam 9, terus di screenshot deh hasil barcode-nya gitu, Pak. Jadi pada saat datang tinggal nunjukin barcode-nya ke gitu ya, petugas. Untuk proses berikutnya gitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya itu yang datang langsung. Yang datang langsung itu jadi di kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok ini ada namanya layanan prioritas. Diperuntukkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Contohnya seperti lansia, disabilitas, terus ibu hamil menyusui, itu ya. Oh iya, anak sama anak di bawah umur. Nah itu Pak. Nah jadi pemohon tinggal datang saja ke CS atau Customer Service, terus mengajukan permohonannya. Di situ nanti akan kita arahkan untuk mengajukan proses permohonan paspor. Yang selanjutnya yang VIP Pak ya. Yang VIP ini pemohon datang langsung ke kantor imigrasi kelas 2 non-TP Depok, terus mengajukan permohonan, terus ke CS, terus ingin mengajukan permohonan VIP. Nah, di sini di VIP ini kelebihannya dia ini mengajukan hari itu, selesai hari itu juga. Tapi harus dicatat di sini ada tambahan PNBP yang harus diselesaikan oleh pemohon gitu. Ya, mungkin lebih bisa diperjelas Pak untuk terkait dengan VIP ini kelompok apakah seluruh masyarakat boleh masuk ke sini atau memang ada kriteria khusus di samping ada biaya tambahan gitu Pak? Betul. Ya? Nah, itu apakah seluruh masyarakat boleh Pak masuk ke situ? Menjadi VIP semua maksud saya gitu. Betul. Jadi untuk yang menjadi VIP bisa cuman di kuota saat ini. Kami kuota hanya 15 pemohon yang bisa mengajukannya dan itu wajib datang di bawah jam 11 siang. Per hari Pak? Per hari. Oke, baik. Gitu. Yang terakhir adalah layanan Easy Paspor. Nah, ini adalah layanan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menjangkau seluruh masyarakat di masa pandemi seperti ini. Jadi kita datang ke lokasinya, kita proses di sana. Setelah proses nanti paspor bisa diambil di kantor. Gitu, Pak. Pak. Mungkin Pak Yuri bisa menambahkan Pak terkait dengan pernyataan Pak, barangkali ada tambahan lagi. Kaitan dengan VIP tadi Pak, layanan VIP. Jadi layanan paspor VIP itu memang ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, siapapun boleh. Kelebihannya adalah dia diselesaikan dalam waktu 1 hari, tentunya dengan ada penambahan biaya beban atau biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak gitu. Jadi memang kenapa kita batasi 15, karena kemampuan sistem kita dalam 1 hari itu hanya bisa memproses maksimal 15 pemohon dalam 1 harinya Pak. Gitu. Kalau kira-kira respon dari masyarakat cukup menarik nih Pak, ataupun cukup bagus ini untuk ke arah VIP, karena barangkali kan masyarakat pengen yang cepat gitu. Kenapa tidak ditambah Pak kuota 15 tadi Pak? Atau memang itu sudah aturan bahwa hanya 15 yang disediakan setiap hari gitu? Iya, jadi mohon izin Pak, jadi selama ini memang kita sediakan kuota 15 pun tidak pernah penuh habis gitu. Maksudnya tidak habis seluruhnya, tetap masih bersisa, jadi kami pikir sementara belum kami tambahkan. Mungkin kalau misalnya nanti animo masyarakat lebih tinggi lagi, kita akan coba evaluasi kembali untuk bisa ditambahkan kuotanya. Oke, baik Pak Yuri ya. Kemudian ada hal lain ini yang terkait dengan layanan Pak. Apakah ada bedanya layanan saat sebelum pandemik dengan pandemik Pak? Kira-kira ada nggak yang membedakan ataupun apa inovasi dari kantor imigrasi kelas 2 Depok saat pandemik Pak? Iya. Jadi izin Pak saya jawab Pak. Jadi untuk pelaksanaan layanan di masa pandemik sama sebelum pandemik tentu berbeda Pak. Jadi yang pertama pada masa pandemik ini semua layanan mengacu pada protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan seterusnya ia mengacu pada protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk inovasi layanan sendiri, inovasi layanan juga tadi seperti sudah dijelaskan, kita ada namanya Easy Paspor Pak. Easy Paspor itu memang
programnya dari Direktorat Jenderal untuk mendekatkan kepada masyarakat, mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian atau pembuatan paspor dengan cara kita datangi ke masyarakat. Gitu. Masyarakat yang bagaimana yang bisa kita berikan layanan Easy Paspor. Nah, itu salah satunya mungkin ada komunitas, terus kemudian ada mahasiswa, artinya sekolah gitu Pak, sekolah, kemudian ada perkantoran, kemudian ada BUMN, pegawai negeri dan seterusnya yang mereka secara kolektif mengajukan permohonan kepada kami untuk kita berikan layanan Easy Paspor, Pak. Ya, Pak Yuri, mungkin kita tahan dulu Pak ya untuk diskusi terkait dengan Easy Paspor, karena di segmen kedua nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih Easy Paspor itu. Baik, Pak. Siap. Nah, pemirsa JTV, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang layanan paspor di Kota Depok. Di segmen kedua nanti kita akan berbincang mengenai Easy Paspor, namun kita lihat jeda program berikut ini. Ya, pemirsa UGTV yang baru bergabung dengan UGTV, bahwa sore hari ini kita masih dalam program acara Bincang Santai Bareng Imigrasi, program khusus kerjasama Universitas Gunadarma dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Dan tema yang kita pilih adalah tema yang cukup menarik, yaitu pelayanan paspor di Kota Depok. Dan di studio bersama saya Bapak Yuri Setiawan, Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian, dan Bapak Ariandika Kurniawan sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan. Nah, di segmen yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana layanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Tentu pemirsa GTV perlu informasi-informasi ini, terutama bagi pemirsa yang ingin mendapatkan paspor ataupun memperpanjang paspor dan lain sebagainya. Dan pemirsa, bahwa di segmen kedua ini kita akan mencoba melihat bahwa ada layanan khusus ini yang atau merupakan inovasi dari imigrasi, yaitu Easy Paspor. Seperti apa sih Easy Paspor itu? Nah, sebelum kita melihat atau berdiskusi terkait dengan Easy Paspor, kita lihat VT yang berikut ini. Pemirsa GTV, baru saja kita melihat VT atau video typing terkait dengan pelayanan Easy Paspor yang ada di atau dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok.
dan mungkin untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh Pak Dika ya. Baik, Silakan Pak Dika. Baik Pak, tadi barusan kita lihat kegiatan pelayanan Easy Paspor di GDC, Komplek GDC di New Anggrek 2. Jadi sebelumnya bagi masyarakat yang ingin mengajukan layanan Easy Paspor, pertama yang harus dilakukan adalah datang ke kantor imigrasi, salah satu saja perwakilan datang, terus membawa surat permohonan pelaksanaan Easy Paspor. Selanjutnya ditentukan tanggal. Setelah ditentukan tanggal, petugas akan mensurvei ke lokasi apakah sudah sesuai lokasi tersebut untuk dilaksanakan layanan Easy Paspor. Setelah disurvei dan berhasil dan sudah dinyatakan bisa, pemohon ataupun petugas akan meminta pemohon untuk mengumpulkan berkas-berkasnya, dan minimal pemohon yang mengajukan layanan Easy Paspor dalam satu lokasi itu adalah 50 permohonan di situ. Selanjutnya setelah pemohon, saya ulangi, setelah sudah lengkap berkas-berkasnya, kita datang untuk melakukan proses foto dan wawancara di sana. Ya. Artinya bahwa ketika perwakilan dari masyarakat, kelompok masyarakat tadi ya yang datang ke imigrasi, Betul. untuk mengajukan permohonan itu, kemudian kantor imigrasi melakukan survei ke lokasi, Betul. memastikan apakah layak untuk dilakukan layanan di sini, Betul. kemudian sarana prasarana ada gitu kan ya, Betul. baru kemudian akan dilaksanakan terjadwal kapan gitu kan Pak. Betul, ya, Pak. betul ya. Nah ini kalau saya kutip dari webnya kan, ini karena web dari kantor imigrasi ini cukup lengkap ya, jadi saya kutip pada tanggal 25 Juni tahun 2020, kantor imigrasi melaksanakan Easy Paspor. Yang pertama adalah untuk diperuntukkan untuk perkantoran pemerintah, swasta atau BUMN. Kemudian yang kedua adalah perumahan. Yang ketiga pendidikan, itu meliputi sekolah, pesantren atau asrama. Yang keempat komunitas ataupun organisasi, ya. Dan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan mobile unit paspor ya. Datang tapi dengan protokol kesehatan. Betul Pak. Kalau nggak salah seperti itu ya kutipan saya. Mungkin Pak Yuri bisa menambahkan Pak terkait dengan hal itu. Iya, jadi betul Pak, informasi yang tadi sudah disampaikan Pak. Untuk pelayanan Easy Paspor sendiri, saya cuma menambahkan dari Pak Dika aja tadi. Kaitan dengan itu, pengajuan permohonan dilakukan secara kolektif, kemudian kita tentukan lokasinya, sarana dan prasarannya kita lengkapi, kita lihat kalau memang sudah memadai, kita datang untuk melakukan kegiatan Easy Paspor tersebut Pak. Apakah itu khusus untuk layanan paspor baru atau perpanjangan, atau kalau sudah habis masa berlakunya barangkali sekalian deh saya udah habis ikut, gimana Pak? Boleh nggak kayak gitu? Iya, jadi memang itu untuk paspor baru dan paspor penggantian paspor bisa Pak, kecuali penggantian paspor karena hilang dan rusak. Karena ada mekanisme lainnya, yaitu melalui mekanisme BAP Pak, untuk paspor hilang dan paspor rusak. Jadi selain itu tetap bisa kita proses Pak, selama persyaratan bisa dilengkapi. Artinya ketika permohonan itu diajukan ke kantor imigrasi, dicek dulu apakah semuanya ini adalah pengajuan baru atau perpanjangan, tapi masa berlakunya sudah habis pun boleh Pak ya? Boleh Pak. Asal tidak hilang gitu. Asal ya? tidak Iya, hilang asal paspornya. tidak. Tapi kalau misalnya ada yang hilang, berarti ini kasus khusus ya, yang tentunya Kasus khusus, betul. mungkin tidak bisa masuk dalam layanan ini gitu Betul, Pak. Pak. Baik. Kemudian terkait, nah isi paspor itu sendiri, kalau dari kutipan saya tadi kan 25 Juni 2020 Pak. Betul. Apakah memang kebijakannya di tahun itu atau memang sebelumnya sudah ada Pak? Iya. Jadi Pak, untuk kebijakan pelayanan Easy Paspor ini memang untuk mengakomodir kepentingan masyarakat terkait layanan keimigrasian Pak. Jadi memang di masa pandemi COVID ini kan orang takut nih Pak untuk datang ke kantor imigrasi, orang takut kantor imigrasi, sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi ini memiliki inovasi atau inisiasi untuk melaksanakan pemberian layanan paspor, pemberian layanan keimigrasian berupa penerbitan paspor dengan menjangkau masyarakat gitu, dengan datang kepada masyarakat atau jemput bola lah. Nah, tentunya dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dika, salah satunya adalah dia minimal 50 orang. Tapi kami tidak saklek 50 orang,
Artinya kami juga menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita, karena mungkin kalau untuk daerah perkotaan mengumpulkan 50 orang itu mudah gitu, tapi kalau mungkin untuk yang jauh dari kota itu agak sulit untuk mengumpulkan 50 orang, sehingga perlu kebijakan dari kepala kantor untuk bisa lebih rendah daripada itu. Artinya kuotanya lebih rendah, jumlah orangnya lebih rendah dari itu. Gitu. Ya, berarti artinya gini Pak ya, isi paspor ini memang menjadi satu inovasi di kala pandemik gitu. Betul, Pak. Pak. Betul, Pak. Nah, kalau misalnya sudah tidak pandemik Pak, apakah ini tetap bisa dilangsungkan ataupun diteruskan atau stop kemudian beralih kepada yang lama Pak? Iya. Jadi kalau memang sudah tidak pandemik, kami tetap menunggu arahan dari pusat, Pak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, Pak. Jadi mungkin apakah program ini akan dilanjutkan atau tidaknya tergantung dari arahan pusat, Pak, dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Oke. Gitu, Pak. Baik, Pak Dika, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak terkait dengan isi paspor nih Pak? Terkait yang tadi, mungkin kalau misalkan memang pandemi sudah berakhir, mungkin seperti yang Pak Yuri sampaikan, kita menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, karena sebelumnya memang kita ada layanan paspor simpatik ya Pak Yuris. Iya. Layanan paspor simpatik itu dilaksanakan di hari libur, di hari Sabtu, dan itu secara online ya. Online, secara tetap online. melakukan online. Jadi, nah kemarin itu sempat ada, sekarang sudah tidak ada. Mungkin seperti itu mungkin nantinya. Oke ya, jadi pemirsa GTV mungkin harus tahu nih bahwa inovasi terus dilakukan, apalagi dalam kondisi yang sekarang pandemik ini. Kantor imigrasi direktorat ya Pak ya, yang instruksi dari direktorat untuk melaksanakan isi paspor ini kan, artinya kantor imigrasi kelas 2 kan ini sebagai pelaksana, bahwa memang ini kebijakan dari pusat gitu kan. Betul. Kemudian apa Pak terkait dengan hal-hal lain yang apa namanya, apakah ini bagian dari satu inovasi baru atau barangkali atau capaian Pak mungkin, atau capaian yang ada di Depok, kira-kira sudah berapa persen Pak yang menggunakan isi paspor itu? Apa respon masyarakat cukup antusias dengan layanan ini, atau karena kita tahu semua Pak ya, untuk saat ini kan kondisinya memang tidak seramai sebelum pandemi gitu ya, artinya masyarakat juga menahan diri untuk tidak kemana-mana gitu. Apakah inovasi ini juga memberikan satu solusi, kemudian responnya baik, atau bagaimana Pak? Kalau khusus di Depok nih Pak, wilayah kerja Depok. Iya. Jadi untuk sejauh ini Pak, sejauh ini kami melaksanakan isi paspor sudah capai ke instansi pemerintah, kemudian ke perkantoran. Dalam hal ini pemerintah itu di Kementerian Agama kita pernah melakukan, kemudian di perkantoran kita pernah melakukan di Bank BRI, kemudian di tempat-tempat lainnya, kemudian di perumahan sendiri kita sudah pernah melakukan di GDC, kemudian pernah juga kita melakukan di Pesona Kayangan, kemudian dari sekolah sendiri, sekolah dan pesantren pun kita pernah melakukannya. Jadi kami pikir antusias dari masyarakat sendiri lumayan baik lah, bahkan baiklah antusias masyarakat terhadap program ini, dan semoga program ini terus bisa dilaksanakan untuk bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Iya, karena kan memang pandemi ini kita tidak tahu ya Pak berakhirnya kapan gitu kan. Betul. Artinya bahwa dengan adanya pandemi itu justru membuat perubahan yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya, bahwa isi paspor itu muncul ketika ada pandemi gitu kan, dengan harapan bahwa ke depan juga tentu jangan sampai hilang yang sudah kita ataupun sudah diusahakan pendekatan ke beberapa kelompok masyarakat tadi, itu mungkin akan jauh lebih baik ditingkatkan dibandingkan harus kemudian di stop untuk beralih kepada sistem yang baru, atau mungkin perlu dilakukan apa namanya perbaikan, malah justru seperti itu ya Pak Dika ya. Betul. Ya, jadi itu pemirsa GTV, bahwa inovasi ketika pandemik itu hadir, tentu masyarakat ataupun seluruh elemen masyarakat terus berinovasi bagaimana mengatasi kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, termasuk juga saat layanan paspor gitu kan ya. Nah, kalau yang selama ini terdata Pak, selama pandemik ini, baik itu isi paspor ataupun layanan langsung datang ke kantor, apakah itu digunakan hanya untuk perpanjangan, atau memang
ada pembuatan paspor baru, Pak. Karena kan kita nggak tahu nih, karena pandemi kan semuanya dibatasi ya. Betul. Tapi nggak tahu nih bagaimana kalau di Depok sendiri. Jadi saya menjelaskan selama pelaksanaan pelayanan Easy Paspor ini masyarakat banyak nih Pak. Ada yang mengajukan baru, ada yang mengajukan penggantian. Nah, rata-rata yang baru ini mereka menyampaikan bahwa ini persiapan. Kalau sewaktu-waktu pandemi sudah berakhir saya bisa langsung berangkat gitu. Dan untuk yang penggantian ini biasanya yang haji Pak. Jadi haji yang tahun kemarin yang kemarin tidak jadi berangkat, terus paspornya sudah habis, mereka melakukan penggantian paspor gitu Pak. Gitu rata-rata sih sama. Walaupun mungkin tidak digunakan untuk saat ini juga ya, karena mereka menjaga-jaga gitu. Iya betul. Iya. Pak Yuri mungkin ada yang ditambahkan Pak, silakan Pak. Ya, jadi saya nambahin sedikit aja Pak. Ya, kaitan dengan tadi pembuatan paspor baru kah atau penggantian. Ya, kalau misalnya untuk paspor baru sendiri saat ini memang orang berpikir hanya untuk persiapan. Rata-rata nih Pak, rata-rata persiapan untuk paspor baru itu persiapan untuk studi Pak, studi. Kemudian juga persiapan untuk melamar pekerjaan tertentu yang notabene dia di luar negeri. Kemudian persiapan untuk jalan-jalan juga Pak. Jadi mungkin ada sebagian yang berpikir ketika pandemi sudah berakhir mereka bisa gunakan untuk bepergian Pak, untuk jalan-jalan bersama dengan keluarganya. Tapi kalau untuk dilihat dari trafficnya Pak, artinya permohonan paspor sebelum dan selama pandemik ini memang agak jauh gapnya Pak. Jauh sekali Pak. Jauh sekali. Iya Pak. Karena memang masyarakat menahan diri ya. Menahan diri betul Pak. Tapi menurut saya kantor imigrasi kelas 2 Depok cukup sosialisasinya mungkin bagus ya, sehingga walaupun di kala pandemi ini tetap ada masyarakat yang terus memperbarui paspor ataupun yang lainnya. Ini karena mungkin ada hal yang dilakukan atau sosialisasi yang dilakukan oleh terus-menerus pada masyarakat, sehingga mereka tertarik untuk ya mumpung sepi gitu kan, kenapa tidak melakukan itu gitu kan ya. Siap. Baik pemirsa GTV, mungkin di segmen kedua kita tadi sudah membahas mengenai apa sih Easy Paspor. Ternyata pemirsa GTV harus tahu bahwa membuat paspor sekarang lebih mudah gitu kan. Artinya ada kemudahan yang diberikan atau kebijakan dari direktorat. Ya tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada kebijakan memberikan layanan khusus kepada perkantoran ataupun pemerintah ya, ataupun swasta atau BUMN, itu sudah dilakukan juga. Kemudian kelompok perumahan seperti di VT tadi atau video tapping tadi yang sudah kita lihat bersama. Kemudian juga pendidikan, itu meliputi bisa sekolah, pesantren, asrama ataupun universitas gitu ya. Ataupun mungkin kelompok-kelompok komunitas ataupun organisasi yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk bagaimana mendapatkan paspor ya untuk kegiatan-kegiatan nanti setelah pandemi. Artinya merencanakan tidak ada masalah gitu kan ya. Betul. Tetapi Pak, sedikit kalau misalnya ternyata saat pandemik itu kemudian habis ya, apakah harus baru lagi membuat, artinya gini, masyarakat mungkin menahan ya untuk nanti saya perpanjang setelah pandemik gitu. Nah itu ada nggak kebijakan khusus atau barangkali masyarakat lakukan aja perpanjangan gitu, tidak usah menunggu sampai habis atau bagaimana gitu. Jadi mungkin saat ini masyarakat juga masih menahan ya. Jadi apabila masyarakat ingin mengganti paspornya setahun kemudian pun nggak masalah. Yang penting paspor itu jangan sampai hilang, karena kalau misalkan paspor itu hilang itu ada dendanya. Iya. Gitu. Jadi dan harus ada BAP-nya ya Pak? Betul. Ke kepolisian ya Pak? BAP-nya di kantor imigrasi. Di kantor imigrasi ya. Betul. Baik. Ya, baik pemirsa GTV, nanti Pak Yuri dan Pak Dika akan membahas lebih lanjut bagaimana layanan digital ataupun layanan lain yang ada di kantor imigrasi pada segmen yang ketiga, namun setelah jeda program berikut ini.
kita lanjut lagi ya, Pak Yuri dan Pak Dika. Pemirsa GTV, pada sore hari ini kita masih dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi, kerjasama Universitas Gunadarma dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Dan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama, Pak, antara Gunadarma dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok ya. Setelah MOU atau kerjasama kita tanda tangan bersama di tahun 2019, kalau nggak salah ya. Kemudian ini adalah salah satu implementasi dari kerjasama. Dan pemirsa GTV, bahwa sore hari ini Bincang Santai bareng Imigrasi mengambil tema pelayanan paspor di Kota Depok. Dan di segmen 1 tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana apa saja pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Kemudian di segmen yang kedua kita membahas mengenai isi paspor, yang ini merupakan program dari Direktorat dan sudah diterapkan dengan baik oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Dan pemirsa GTV, pada segmen yang ketiga ini kita akan berbincang bahwa tadi ingin melanjutkan, Pak, bahwa inovasi di kala pandemik yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok itu apa saja sih gitu. Mungkin pemirsa GTV pengen tahu nih, Pak Dika mungkin bisa menjelaskan. Baik, selama pandemi ini dan juga Kantor Imigrasi Kelas 2 NTP Depok ini juga sedang dalam WBK ya. Yeah. Dalam WBK itu kita ada beberapa inovasi. Yang pertama yaitu inovasi kekurangan berkas. Yang kedua pelayanan di jam istirahat, dan yang ketiga SMS notifikasi paspor selesai, dan yang ketiga adalah layanan pengaduan. Itu dapat saya jelaskan bahwa inovasi kekurangan berkas itu jadi pemohon yang dirasa kurang berkasnya dapat melampirkan atau melengkapi kekurangan berkasnya melalui email ke Kantor Imigrasi Kelas 2 NTP Depok. Hal ini kami lakukan agar pemohon tidak bolak-balik. Kita mengurangi mobilisasi pemohon. Jadi kalau bisa 2 kali datang pada saat pengajuan permohonan dan saat pengambilan begitu. Yang kedua, pelayanan di jam istirahat. Jadi di masa pandemi ini kita melakukan pelayanan di jam istirahat. Jadi pemohon yang tidak perlu ragu lagi pada saat jam istirahat, tidak usah menunggu lama, kita akan segera melayaninya. Artinya pelayanan terus-menerus, Pak ya? Terus-menerus. Pakai istirahat aja, silakan diatur bergantian shift barangkali ya, atau bergantian bertugas, tapi di istirahat pun tetap ada pelayanan begitu ya? Betul gitu, Pak. Baik. Terus SMS notifikasi paspor selesai. Jadi kadangkala ini sistem penerbitan paspor ini terjadi masalah. Jadi SMS notifikasi ini memungkinkan pemohon untuk mengetahui apakah paspornya sudah selesai atau belum gitu, Pak. Jadi pada saat paspor memang sudah tercetak, nanti pemohon akan mendapatkan notifikasi tersebut gitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan Pak Yuris. Ya, silakan Pak Yuri menambahkan. Tadi kaitan dengan layanan pengaduan, Pak. Kami juga memiliki inovasi layanan pengaduan. Jadi ketika ada pengaduan masuk, kita olah, Pak. Kita olah pengaduan tersebut, kita klasifikasi menjadi 3, Pak. Jadi pengaduan, kemudian permohonan informasi, dan komplain, Pak. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk kita tahu sekira-kira nih dari masyarakat nih butuhannya informasinya tentang apa. Nah, ini kita jadikan dasar untuk pimpinan mengambil kebijakan. Oh, ternyata masyarakat nih kebutuhan informasinya tentang persyaratan paspor atau biaya paspor atau bagaimana cara mengajukan paspor. Nah, itu akan kita gunakan sebagai dasar pemberian kebijakan dari pimpinan kepada masyarakat gitu. Kemudian ada layanan komplain juga di situ, ada komplain. Komplain kita juga bisa tahu seberapa besar sih masyarakat tuh komplain terhadap layanan yang kita berikan, sebagai evaluasi juga untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Kemudian pengaduan sendiri, pengaduan bisa berbagai macam pengaduan, artinya mungkin ada pengaduan kaitan dengan orang asing, tingkah laku dan keberadaan orang asing di wilayah Kota Depok, kemudian pengaduan terhadap mungkin
ada salah satu oknum petugas kita yang seperti apa, gimana gitu kan. Itu juga bisa dijadikan dasar sebagai informasi sehingga pimpinan bisa mengambil kebijakan tertentu dari hasil pengaduan tersebut, Pak. Iya. Nah, ini menarik ya, artinya bahwa ketika layanan itu sudah diberikan gitu kan, beberapa tadi inovasi ya dan seterusnya, tapi mungkin masyarakat belum tahu nih Pak, atau mungkin lupa, walaupun di webnya imigrasi sendiri sudah lengkap ya, bagaimana persyaratan untuk membuat paspor, kemudian biayanya berapa. Kadang-kadang hal yang sederhana ini dilupakan oleh masyarakat. Betul, Pak. Mungkin Pak Dika bisa menjelaskan Pak, apa sih syarat untuk membuat paspor Pak, dan biayanya berapa gitu. Barangkali pemirsa JTV menunggu nih informasi yang sederhana ini, tapi mungkin ini yang ditunggu oleh mereka. Betul, Pak. Oke, jadi saya jelaskan untuk permohonan paspor baru untuk yang dewasa itu persyaratannya KTP, KK, dan akte lahir, dan itu harus datanya harus sama semua. Kemudian untuk yang anak kecil persyaratannya itu KTP kedua orang tua, KK, akte lahir anak, buku nikah kedua orang tua, serta paspor orang tua. Dan untuk penggantian untuk yang dewasa, paspor yang diterbitkan di atas tahun 2009 persyaratannya itu cukup KTP dan paspor. Oke. Namun paspor yang diterbitkan dari luar negeri itu wajib melampirkan KTP, KK, akte lahir, dan paspornya, gitu Pak. Terus untuk anak kecil persyaratannya masih sama, KTP kedua orang tua, KK, akte lahir, buku nikah kedua orang tua, paspor serta paspor si anak, gitu Pak. Tapi tidak ada kriteria bahwa anak usia berapa yang sudah boleh mengambil paspor, atau memang semuanya baru lahir pun boleh gitu Pak, atau gimana? Untuk mengambil paspor atau mengajukan? Maksudnya untuk memiliki paspor, mengajukan permohonan paspor gitu. Jadi paspor ini diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang dengan tujuan sebagai identitas si pemegangnya, gitu. Walaupun Pak. bayi pun nggak apa-apa ya Pak ya? Betul, boleh Pak. Baik. Kalau tadi Pak Yuri menjelaskan beberapa hal gitu ya terkait dengan layanan-layanan tadi Pak, apakah ini termasuk juga kategori layanan digital Pak, atau kantor imigrasi kelas 2 Depok itu sudah memiliki layanan digital Pak? Karena kalau saya lihat dari webnya sendiri nih, kantor imigrasi kelas 2 Depok itu sudah menerapkan uji coba sistem layanan antrian secara online itu sudah mulai 7 Agustus 2017. Artinya ini sudah lama sekali kan Pak? Betul. Artinya tentu ke sini sampai 2021 ini kan banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan, termasuk juga layanan digital barangkali. Nah, menurut Pak Yuri, apa saja nih Pak layanan digital yang sudah disiapkan ataupun sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 2 Depok? Ya, baik Pak. Jadi untuk layanan digital sendiri Pak, layanan digital sendiri kan untuk imigrasi secara keseluruhan tuh ada layanan antrian paspor online, kemudian ada visa online, kemudian izin tinggal online, kemudian ada APOA atau aplikasi pendaftaran orang asing. Nah, itu semua sudah berbasis digital Pak. Cuman yang bisa dijalankan oleh kantor imigrasi Depok mungkin hanya antrian paspor online, kemudian izin tinggal online, dan APOA saja Pak. Ya. Kalau untuk visa sendiri harus di Direktorat Jenderal. Gitu. Kalau pelaporan orang asing? Pelaporan orang asing tetap nanti masuk ke kami Pak. Oh, di Depok bisa di ya Depok Pak? Pak, betul. Ya, baik. Ya, pemirsa JTV tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuri ya terkait dengan beberapa hal layanan digital, dan mungkin Pak Pak Yuri kan terkait dengan informasi ya. Adakah program sosialisasi layanan paspor ini bagi masyarakat Depok Pak? Kira-kira kalaupun ada, apa saja Pak, biar masyarakat tahu nih bahwa untuk mencari informasi tentang imigrasi saya harus mengunjungi web barangkali, Instagram barangkali, atau YouTube, atau apa saja, silakan. Iya, jadi untuk penyebaran informasi kami melalui pertama media sosial tentunya, melalui Instagram, kemudian ada website kami, kemudian ada Twitter, ada Facebook, intinya media sosial. Kemudian ada juga kegiatan sosialisasi yang kami langsung datangi ke tempat tersebut gitu. Kemudian ada juga penyebaran informasi yang melalui media seperti sekarang, media elektronik, media cetak, itu sudah kami lakukan Pak. Jadi kalau memang nanti masyarakat ingin mengetahui layanan
atau informasi terkait layanan yang ada di kantor imigrasi Depok bisa mengunjungin di medsos kami Pak, di IG kami di imigrasi_depok, kemudian di website kami juga kantor imigrasi depok.go.id. Nah, jadi pemohon bisa tahu semuanya dari situ Pak. Nah, terima kasih. Kalau misalnya ada ketidakpuasan nih Pak dari masyarakat terkait dengan layanan, itu bisa disampaikan kemana Pak? Ya, jadi bisa disampaikan melalui customer service kami Pak, layanan WhatsApp customer service. Mungkin nomornya ada bisa dilihat di IG kami Pak. Itu ada nomor telepon pengaduan, ada nomor telepon WhatsApp juga. Jadi bisa disampaikan ke situ. Nanti kami akan olah, kemudian kami akan sampaikan kepada pimpinan terkait itu. Dan pada saat pengajuan atau penyampaian komplain atau mungkin pertanyaan, informasi dan seterusnya, secepat mungkin akan kami jawab. Gitu, karena memang ada petugas yang standby untuk menjawab Pak. Dan kita juga buka layanan untuk telepon, layanan 24 jamnya Pak, untuk telepon WhatsApp. Iya Pak. Layanan 24 jam? Ya, artinya mungkin ada pengaduan terkait misalnya, oh ada orang asing melakukan tindak kriminal di daerah sini gitu. Atau mungkin yang kaitannya dengan pelanggaran keimigrasian ya Pak, tentunya kalau pelanggaran hukum umum tentunya ada dari kepolisian gitu Pak. Ini luar biasa pemirsa GTV ya, jadi ada layanan 24 jam nih terkait dengan keimigrasian yang pasti ya, bahwa ini adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 Depok. Dan karena kalau kita lihat Pak, bahwa pengaduan masyarakat misalnya ada ketidakpuasan dan lain sebagainya, kemudian tidak ada wadahnya, tidak ada salurannya, tentu ini menjadi sesuatu yang merugikan sebetulnya, karena kan nanti mereka bisa kemana-mana ceritanya. Betul. Nah, tapi kalau kantor imigrasi sudah menyediakan kanal-kanal ataupun saluran-saluran untuk menyampaikan kira-kira apa sih komplainnya, kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan kami, ini menjadi hal yang positif, karena untuk menjadi bahan evaluasi dari kantor imigrasi kelas 2 Depok. Karena Bapak mungkin kalau kita lihat media sosial sekarang gitu, betul, ketidakpuasan itu masuk di dalam media sosial saja, satu klik gitu kan ada semua gitu Pak ya. Pernah nggak Pak ada sesuatu yang disampaikan masyarakat melalui media sosial yang di imigrasi sendiri? Iya, sebenarnya ada Pak. Hal-hal yang seperti ini pernah lah terjadi di kami. Jadi sebenarnya, dan bagaimana mengatasinya sekalian? Iya, jadi gini, mungkin masyarakat kan belum tahu Pak terkait dengan informasi bagaimana tentang tata cara pemberian layanan dan seterusnya, sehingga orang ini merasa, loh kok saya seperti ini gitu. Nah, padahal kita sudah sampaikan, kita sudah jelaskan, kita sudah sesuaikan dengan aturan yang ada, tetap yang bersangkutan belum memahami. Nah, kita melakukan pendekatan secara persuasif kepada yang bersangkutan, bahwa ini seperti ini loh Bu, seperti ini, kemudian solusinya seperti apa, kita juga minta arahan dari pimpinan, terkait dengan Pak ini ada permasalahan seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Nanti didiskusikan bersama sehingga bisa muncul solusi bersama Pak, sehingga mengurangi komplain dan pemohon ini juga merasa dilayani dengan baik. Ya tentunya kalaupun ada komplain segera diselesaikan secepat mungkin gitu Pak ya, sehingga komplain tadi, rasa ketidakpuasan tadi segera diselesaikan gitu, karena kalau tidak nanti bisa kemana-mana gitu kan Pak. Siap. Curhat di Facebook aja itu nanti efeknya luar biasa ya. Kalau Pak Dika bisa menambahkan Pak, ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Jadi pernah komplain melalui media IG ya Pak Yuris ya? IG ya. Melalui IG ya, seperti yang tadi Pak Yuris sampaikan, kita hubungi orangnya, kita cari permasalahannya di mana, kemudian kita cari win-win solution gitu ya Pak Yuris. Iya, kami sampaikan kepada pimpinan terkait solusinya seperti apa gitu. Iya. Ya, pemirsa GTV ini sangat baik ya, artinya bahwa ada inisiatif ataupun ada usaha dari kantor imigrasi untuk selalu memberikan service excellent ya kepada seluruh masyarakat ya, untuk memberikan layanan yang terbaik lah untuk seluruh masyarakat, terutama wilayah Depok. Nah, kemudian juga kehadiran Pak Yuri dan Pak Dika di studio UGTV hari ini juga merupakan salah satu rangkaian untuk sosialisasi bahwa imigrasi ada, imigrasi punya layanan yang oke ya, dan imigrasi juga tadi ketika ada komplain akan segera menyelesaikan. Dan ini masyarakat perlu tahu nih Pak ya, seluruh elemen masyarakat
harus tahu ataupun bisa tahu bahwa inilah yang menjadi tujuan kami ada di UGTV ataupun imigrasi ada di UGTV, merupakan bagian dari sosialisasi layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 2 Depok gitu. Mungkin closing statement Pak Dika dulu deh. Kira-kira apa yang disampaikan kepada masyarakat Depok secara khusus dan pemirsa UGTV secara umum, Pak? Silakan, Pak. Oke, bagi masyarakat Depok untuk jangan ragu untuk mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Depok, karena mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Depok pasti mudah, pasti dibantu. Gitu. Ya. Silakan Pak Yuri. Ya, kaitannya kalau saya dengan informasi mungkin ya, mungkin bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi kaitannya dengan tata cara permohonan paspor, kemudian syarat-syarat seperti apa, dan layanan lainnya yang ada di imigrasi, mungkin bisa kunjungi di IG kami di imigrasi_Depok, atau mungkin bisa kunjungi website kami di kantorimigrasi.go.id. Ya, terima kasih. Pemirsa UGTV, kami rasa sangat lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Dika dan Pak Yuri pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan bahwa acara bincang santai bareng imigrasi ini akan hadir setiap 2 minggu sekali ya, jadi minggu ini dan 2 minggu yang akan datang dengan tema-tema yang berbeda, dengan tema-tema yang menarik tentunya, semuanya untuk masyarakat Depok dan seluruh pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, bahwa imigrasi hadir untuk Anda. Imigrasi siap untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Depok. Kami terima kasih Pak Yuri dan Pak Dika yang sudah berkenan sharing informasi dengan pemirsa UGTV ataupun dengan UGTV ya. Siap. Sehingga pemirsa dapat informasi yang jelas terkait dengan layanan-layanan di imigrasi. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.